Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang manajemen korespondensi dan etiket bertelepon. Pertama-tama Bapak akan menjelaskan apa itu manajemen korespondensi. Kita mulai dari arti manajemen itu sendiri. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan arti korespondensi juga dapat diartikan dengan berkirim-kirim surat. Jadi kesimpulannya anak-anak, manajemen korespondensi merupakan segala proses kegiatan komunikasi dengan menggunakan surat sebagai alatnya untuk mencapai tujuan. Kemudian surat sendiri adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan dari pihat lain untuk menyampaikan berita dengan demikian jelas bahwa surat sangat penting. Artinya adalah membantu memperlancar tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu anak-anak perlu diusahakan agar dapat membuat surat dengan baik. Sebab penilaian negatif terhadap akan dapat memengaruhi pula penilaian negatif dalam organisasi itu sendiri anak-anak. Kemudian ada juga jenis-jenis surat korespondensi. Jenis surat korespondensi itu ada dua anak-anak, korespondensi eksternal dan korespondensi internal. Korespondensi eksternal artinya surat yang dibuat dengan pihak luar perusahaan. Surat ini dibuat untuk menyampaikan pesan kerjasama yang akan dilakukan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Kemudian korespondensi internal. Surat korespondensi internal ini surat yang dibuat antara pegawai internal di suatu perusahaan. Dalam hal ini, pegawai-pegawai dalam ruang lingkup internal perusahaan bisa saling mengirimkan surat korespondensi untuk berbagai macam keperluan. Kemudian, ada juga fungsi surat korespondensi. Surat korespondensi memiliki fungsi masing-masing dalam pembuatannya. Fungsi utamanya yaitu memiliki hubungan yang erat dengan pihak internal atau pihak eksternal dari perusahaan tersebut. Dengan adanya surat tersebut akan menjadikan hubungan kerjasama antara perusahaan satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi lebih jelas dan terarah. Hubungan kerjasama tersebut dapat secara resmi dilihat atau dijelaskan pada surat korespondensi yang ada pada perjanjian kerjasama. Dalam hal ini perusahaan yang memiliki hubungan korespondensi disebut sebagai koresponden. Selain sebagai alat komunikasi, surat tentunya memiliki berbagai fungsi dan tujuan dalam pembuatannya, termasuk dengan surat korespondensi yang pembuatannya memiliki isi pesan tertentu yang dapat berisi sebagai penyampaian pesan, penolakan, perintah ataupun persetujuan dari pihak perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Kemudian ada juga unsur dalam pembuatan surat koresponden. Ini juga perlu diperhatikan anak-anak. Yaitu pertama ada pengirim surat. Artinya ini menjadi unsur penting karena surat harus mengetahui siapa pengirimnya untuk memudahkan dalam mengidentifikasi asal surat tersebut. Kemudian ada juga kedua, penerima surat. Unsur kedua ini juga menjadi unsur pokok karena tidak mungkin surat dibuat tanpa mengetahui untuk siapa surat tersebut dibuat. Kemudian ada isi pesan. Unsur ini juga menjadi unsur pokok karena pesan tidak dapat disampaikan bila tidak memiliki isi pesan di dalamnya. Penerima pesan juga tidak dapat mengetahui maksud dan tujuan dari pengiriman pesan tersebut. Kemudian ada juga yang keempat, saluran. Saluran sendiri artinya media penyaluran atau penyampaian yang dijadikan sebagai proses pendistribusian dari surat tersebut. Kemudian, ini harus perlu dicermati lagi nih.
dalam cara pembuatan surat yang baik. Nah, surat yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut anak-anak. 1. Ditulis dalam bentuk yang menarik dan tersusun dengan baik sesuai dengan peraturan menulis surat. Kemudian, kedua, lugas, tidak bertele-tele, mudah dipahami pembaca. Artinya, pilihan kata yang harus jelas, tepat, sistematik, hemat, dan benar sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Kemudian ketiga, menunjukkan budi bahasa, pertimbangan baik dan bijaksana. Nada surat, artinya nada surat harus hormat, sopan, dan simpatik. Jangan sampai menyinggung atau merendahkan pembaca surat. Jadi penulis dalam menulis surat hendaknya bersikap seolah-olah dia sedang berbicara dengan pembaca surat. Nah, kemudian yang keempat, praktis, estetis. Artinya, surat tidak terlalu panjang dan menghindarkan dari salah pengertian. Nah, kemudian yang kelima, bersih dan formatnya menarik. Nah, artinya penulisan harus rapi dan tidak ada huruf yang tertumpuk dan cermat. Kemudian, nah ini bagian-bagian surat dan fungsinya. Nah, ini juga sangat penting diperhatikan dalam pembuatan surat. Jangan sampai kelewatan. Nah, yang pertama itu ada kepala surat. Nah, kepala surat digunakan sebagai identitas diri lembaga atau instansi yang mengirim surat. Nah, di dalam kepala surat terdapat nama dan alamat instansi atau keterangan lain mengenai instansi atau lembaga tersebut. Nah, kemudian kedua ada nomor surat. Nah, pada nomor surat sering menggunakan kode tertentu. Nah, nomor surat memiliki fungsi untuk sebagai berikut. Nah, 1. Mudah pengaturan dan penyimpanan sebagai arsip. Nah, jadinya dapat memudahkan pengaturan dalam penyimpanan arsip. Nah, kemudian kedua sebagai alat ukur kegiatan yang berhubungan dengan surat pada periode tertentu. Kemudian ketiga, memudahkan mencari surat apabila dibutuhkan lagi. Yang keempat, mengetahui jumlah surat keluar masuk pada periode tertentu. Nah, yang terakhir sebagai referensi bila diperlukan. Kemudian ada juga tanggal dan bulan dan tahun surat. Tanggal, bulan, dan tahun harus ditulis lengkap dan di belakang angka tahun berisi titik. Nah, fungsi tanggal surat sendiri yaitu untuk sebagai referensi dan alat pemberi informasi tentang waktu kapan surat itu dibuat. Nah, kemudian ada juga lampiran. Nah, lampiran sendiri berfungsi sebagai petunjuk tentang dokumen yang harus disertakan bersama surat yang bersangkutan. Kemudian ada juga hal atau perihal. Nah, untuk penulisan perihal lebih baik singkat, asal cukup bagi pembaca untuk mengetahui persoalan pokok meskipun belum membaca lengkap isi surat tersebut. Nah, jangan lupa ini alamat. Terdapat 2 alamat yang tertera pada sampul dan alamat yang tercantum pada surat itu sendiri. Nah, dalam penulisan alamat surat sebaiknya disebutkan nama orang yang dituju dan di depan nama dicantumkan sebutan seperti bapak, ibu, saudara, nyonya, tuan, atau nona. Nah, tergantung kepada siapa surat itu dikirim, anak-anak. Namun, bila pengirim surat tersebut menyebut secara resmi dengan jabatan atau gelar akademis, maka ditulis tanpa didahului bapak, ibu, saudara, nyonya, tuan, ataupun nona. Nah, kemudian ada juga salam pembuka. Nah, ini pasti ada nih. Dalam salam pembuka, surat merupakan tanda hormat kepada penerima surat sebelum memulai membaca isi surat. Nah, yang inti ini isi surat. Nah, isi surat sendiri
ada alinea pembuka, berfungsi untuk menarik pembaca kepada pokok pembicaraan dalam surat tersebut. Nah, kemudian isi surat. Isi surat yang sesungguhnya memuat suatu informasi yang disampaikan penulis kepada penerima surat. Nah, isi surat tersebut biasanya berupa laporan, pemberitahuan, pernyataan, dan lain-lain. Kemudian ada alinea penutup. Nah, artinya simpulan dari isi surat. Nah, apa itu simpulan dari surat? Nah, biasanya alinea penutup ini berisi harapan penulis atau ucapan terima kasih kepada penerima surat. Nah, alinea penutup mendadakan pembicaraan telah selesai. Kemudian ada salam penutup. Nah, salam penutup ini terdapat di antara alinea penutup dan tanda tangan pengirim. Nah, kemudian juga ada nama organisasi. Nah, nama organisasi ini berfungsi untuk menegaskan bahwa surat itu sah dan resmi. Kemudian ada juga nama terang dan tanda tangan penanggung jawab surat. Nah, fungsinya sebagai identitas penanggung jawab untuk mengetahui dari mana surat itu dikeluarkan anak-anak. Kemudian ada juga tembusan atau tindisan dikirimkan ke instansi lain yang ada kaitannya dengan surat yang bersangkutan. Nah, tembusan biasanya diletakkan di sudut kiri bawah dengan menuliskan tembusan atau tindasan atau distribusi kepada. Nah, kemudian ada inisial atau kaki suratnya yang fungsinya mengetahui siapa yang menulis atau mengetik surat tersebut. Nah, ini kemudian kita masuk ke dalam etiket dalam bertelepon. Nah, etiket bertelepon sendiri adalah tata krama, sopan santun, tata pergaulan dalam bertelepon atau menerima melakukan kontak telepon yang meliputi berbicara dengan jelas, tegas, terkesan ramah, hangat, dan bersahabat. Nah, ini hal-hal penting dalam etiket bertelepon. Nah, hal yang terpenting dalam etiket bertelepon yaitu suara harus jelas, tegas, kemudian namun terkesan ramah, hangat, bersahabat. Nah, kemudian ini juga ada teknik menerima telepon yang baik. Teknik menelepon yang baik yaitu setiap kali telepon berdering harus segera diangkat. Jangan sampai dering telepon berbunyi lebih dari 3 kali, sebab nantinya akan mengganggu suasana kerja. Kemudian kedua, memberi salam kepada penelepon. Nah, berilah salam sesuai dengan waktu kepada penelepon, kemudian menyebutkan identitas perusahaan tempat kita bekerja atau nama kantor atau nomor telepon dan nama penerima telepon. Nah, yang ketiga ada membuka pembicaraan. Jika penelepon ingin berbicara dengan pimpinan dan pimpinan kita ada di tempat kerja, penelepon dimohon untuk menunggu sebentar karena kita sebagai penelepon harus mentransfer hubungan tersebut ke telepon pimpinan. Nah, di sini sekretaris ditantang untuk menjawab secara diplomatis setiap pembicaraan. Jadi hubungkan segera penelepon dengan yang dicari. Nah, yakinkan siapa orang yang akan dihubungi atau dicari, karena penelepon akan sangat kecewa bila yang dihubungi tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, kemudian menciptakan kesan yang baik. Nah, penelepon ingin berbicara langsung dengan atasan perusahaan. Kemudian jawablah dengan lembut atau sopan. Nah, kemudian jangan lupa mencatat pesan. Nah, selanjutnya menanyakan kepada penelepon nama dan nomor teleponnya.
Kemudian untuk menghindari kesalahan isi pesan dari si penelpon dengan cara menyebutkan kembali pesan tersebut. Nah, jangan lupa ya, ini harus diingat-ingat ya anak-anak. Nah, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam etiket bertelepon. Adapun hal yang penting dan harus diperhatikan dan kita laksanakan sehubungan dengan etiket bertelepon yang baik adalah sebagai berikut anak-anak. 1. Jangan membiarkan telepon berdering terlalu lama. Maksimal 3 kali berdering, segeralah telepon diangkat dan jawablah dengan sopan. Kemudian jangan memulai dengan kata halo, tetapi langsung menyebutkan nama organisasi atau perusahaan tempat kita bekerja. Kemudian jangan menggunakan pesawat telepon di tempat kerja untuk kepentingan pribadi atau terlalu lama berbicara dengan si penelepon. Nah, keempat, berusahalah mendengarkan lawan bicara kita. Jangan melamun atau bersikap tidak tertuju pada pembicaraan. Yang kelima, jangan mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Nah, sebaliknya bicaralah dengan sikap yang menyenangkan. Nah, kemudian yang keenam, berusahalah untuk menanggapi maksud pembicara dengan cepat dan memberi kesan bahwa orang yang kita ajak bicara diperhatikan seperti layaknya kita berhadapan langsung dengannya. Nah, kemudian yang ketujuh, berbicaralah dengan tempo yang sedang, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, yang kesembilan, apabila kita menelepon, kita harus siap menyebut nama dan jabatan orang yang akan dituju di samping pokok pembicaraannya. Yang ke-10, apabila kita menelepon seseorang, kita dapat menanyakan apakah saat ini memang waktu yang tepat untuk berbicara. Yang kemudian yang ke-11, jangan menganggap bahwa panggilan telepon merupakan gangguan kepada pekerja. Cukup itu penjelasan dari Bapak. Bila ada perkataan atau pengucapan yang sulit dimengerti oleh kalian, Bapak mohon maaf. Bila ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung chat di kolom komentar. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.